Halo pejuang PTN, balik lagi di Supraya Nausi. Di video kali ini kita akan kupas tuntas soal-soal pengetahuan kuantitatif dari materi himpunan, yang mana materi ini sering banget diabaikan, tapi sering juga muncul di soal-soal PK ini. Saya bakal kasih tahu cara cepat dan konsep dasarnya biar teman-teman bisa dapat poin penuh dari topik ini. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja hajar di soal yang pertama. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Pada soal 1 ini diminta untuk mencari daerah arsiran ini, teman-teman. Jadi kita bisa mulai dengan memberikan beberapa bilangan di dalam himpunan A dan B dan C tersebut ya. Kita random saja, kita mulai dari angka 1, misalkan taruh di sini. Kemudian 2 di sini, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, setelah sudah berarti kita tahu bahwa yang ada dalam arsiran itu adalah bilangan, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Dengan kondisi A-nya itu kalau di himpunan A berarti isinya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di himpunan B ada di A tuh bukan 1, 2, 3, 4, yang 1, 2, 3, 4 itu berarti si C ya. Ini C. Kemudian yang B itu isinya 3, 4, 6, 7. Dan yang A-nya itu isinya adalah 1, 2, 3, 5 ya. 2, 3, 6, 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Nah, dari sini kita akan coba buat lakukan pengujian pada step posisi aja ya. Berarti di sini B kurangi C terlebih dahulu. Kalau kita punya B dikurangi C, otomatis cari bilangan B yang tidak ada di C ya. Berarti kalau B kurang C, otomatis kalau kita lihat di sini berarti ada bilangan yang tidak ada di C ya, yaitu bilangan 6 dan 7. Maka 6 dan 7. Kemudian kita bisa coba juga untuk A kurang B ya, karena di sini ada A kurang B. Berarti cari bilangan di A yang tidak ada di B. Berarti 2, 2 ya. Kemudian 5 ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau sudah berarti kita coba ujikan ya opsi yang pertama. Di opsi pertama itu kita punya A gabung B kurang C. Artinya kita gabungkan antara himpunan A, yaitu himpunan A di sini 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, dan 6. Digabungkan dengan B iris C, yaitu 6, 7 ya. Kalau kita gabungkan jadi 2, 3, 5, 6, 7 ya teman-teman ya. Otomatis nilainya itu tidak sesuai dengan yang arsiran ini nggak sama, berarti salah. Kemudian yang B, untuk yang B berarti A gabung B, kita langsung tulis dulu A gabung B, dan iris C berarti A gabung B itu berarti kita gabungkan antara A dan B, yaitu berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian kita iriskan dengan himpunan C. Himpunan C-nya itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kita cek irisannya. Yang sama itu ada 2, 3, dan 4 ya. Artinya nilainya 2, 3, 4. Dan ini juga salah ya. Kemudian yang C. Untuk yang C, kita punya A kurang B. A kurang B itu 2. Tulis dulu deh, A kurang B. Kemudian digabung dengan C. A kurang B itu 2 sama 5. Kemudian C-nya itu isinya adalah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah berarti kita gabungkan jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sesuai teman-teman ya, sama persis dengan arsiran yang ada di gambar. Sehingga jawabannya ada di option C ya, untuk nomor 1.
Gitu, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Di nomor 2 ini kita diminta mencari arsiran dari si di tengah-tengah ini. Otomatis kita kasih bilangan lagi aja kayak tadi. Misalkan saya punya bilangan 1, 2, 3, dan 4 di sini. Kemudian 5, 6, dan 7. Itu otomatis kalau kita punya bilangan seperti itu, maka arsirannya, isi arsirannya itu hanya bilangan 3 ya. Nah, berarti kita punya lagi si A-nya itu ada siapa aja? A-nya berarti ada 2, 3, 5, 6 ya. 2, 3, 5, 6. Kita tuliskan di sini. Kemudian si B. B itu ada 3, 4, 6, 7. Dan si C-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti otomatis yang di sini itu bukan merupakan gabungan, teman-teman. Jadi kita cancel yang mengandung unsur gabungan ya. Jadi ini yang B nggak mungkin. Yang A mungkin aja ya, tapi kita coba dulu yang A. Berarti yang A itu A iris B dikurangi dengan B kurang C. Otomatis A iris B, kalau dilihat A dan B itu yang sama itu hanya bilangan 3 aja, 3 dan 6. Gitu, otomatis berarti di sini 3 dan 6 dikurangi dengan iris B, B kurang C. B kurang C itu berarti cari bilangan di B, di himpunan B yang tidak ada di C. Berapa? 3 ada, 4 ada, 6 ya. Gitu, berarti yang ini gimana nih jawabannya? A iris B dikurangi B kurang C itu berarti sorry, harusnya di sini kurang ya, bukan cuma 6 ya, tapi ada 7 juga, karena kan 7 tidak ada di C. Maka kalau kita tuliskan yang ada di B tidak ada di C ya 3 sama 3 ya, tapi 7 tidak ada di A, berarti 3 sama 7 tidak ada di B, tidak ada di C maksudnya. Jadi 3 sama 7 salah ya. Ini salah, ini juga salah. Yang B udah pasti ya, karena ini bukan gabungan di sini. Kemudian yang bagian C itu saya punya A iris B. A iris B diiriskan dengan B iris C, sehingga kita punya A iris B itu berarti cari di A dan B yang sama, berarti 3, 3, 6 ya, 3, 6 ya. 3, 6. Kemudian irisan dari B dan C-nya. B sama C itu yang sama itu ada angka 3 dan 4 ya. Nah, kemudian dari 2 irisan diiriskan lagi, maka nilainya sama dengan 3 ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan arsiran, yaitu sama dengan 3. Jadi jawabannya C lagi. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor yang ketiga. Dari 1200 pelajar, 750 menyukai olahraga badminton dan 650 menyukai sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin dan maksimal yang mungkin jumlah pelajar yang menyukai keduanya, maka X tambah Y-nya berapa? Oke, berarti kita punya semestanya itu di nomor 3. Itu S-nya akan sama dengan 1200. Kemudian nilai dari misalkan himpunan A-nya itu yang badminton ya. A-nya itu sama dengan 750. Kemudian yang suka sepak bola itu B misalkan 650. Kemudian X dan Y itu nilai minimum yang suka dua-duanya ya. Gitu. Kalau yang Y yang maksimum ya. Angka maksimum untuk yang suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Kayak gitu ya.
Nah, di sini berarti kita punya dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu kondisi ketika A dan B-nya itu beririsan. Kita berarti bagi kasus A iris B. Maka otomatis kalau kita buatkan diagram Venn-nya akan seperti ini. Ini misalkan si A dan si B, dan totalnya 1200 ya. Ini 1200. Jadi sinilah ya totalnya. Kemudian yang suka si A itu 750, yang suka B 650. Otomatis karena dia beririsan pasti dia punya yang suka dua-duanya, sehingga yang ada di dalam A itu termasuk yang suka dua-duanya juga ya. Berarti ini 750 dikurangin X, yang sini juga sama 650 dikurangin X juga, sehingga kita bisa dapatkan nilai X nya dengan mencari dari semesta aja ya. S sama dengan si A tambah si B dikurangi yang suka dua-duanya, gitu ya. A-nya itu berarti S-nya 1200, A-nya 750 ditambah 650 ya, dikurangi dengan X, sehingga hasilnya adalah tanda bangkan 750 ditambah 650-nya kita tambahkan jadi 1000 ya, 1400 ya, dikurangi dengan X, maka X-nya sama dengan 1400 dikurangi dengan 1200, maka nilai sama dengan 200. Ini minimal ada dua orang yang suka dua-duanya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk kasus yang kedua. Kasus kedua itu di mana B itu merupakan himpunan bagian si A, teman-teman. Sehingga kalau kita buatkan lingkarannya, di dalam si B ini ada di dalam si A ini ada si B, gitu kan. Jadi di sini tuh Y-nya 650 ya. Kemudian di sini berarti totalnya tuh di sini 750 min Y aja. Ini berarti orangnya ada 100 ya di sini ya. Sehingga ini berarti A-nya sama dengan 750. B-nya juga 650. Ini di dalam kotak ya, teman-teman ya. Oke. Oke, jika sudah berarti kita bisa cek aja. Berarti nilai Y-nya di sini akan sama aja, teman-teman ya. Karena dia termasuk si A juga, maka Y-nya paling banyak ya 650. Sehingga kalau kita cek berarti X tambah Y itu sama dengan 200 ditambah dengan 650, maka sama dengan 850. Jawabannya adalah yang D ya. Ini juga nggak terlalu susah harusnya buat teman-teman, karena ini materi SMP tentang bisa pakai gunakan, kalau di SMP disebutnya pakai rumus sabit ya, atau juga pakai konsep prinsip inklusi eksklusi, sama aja kok, gitu ya. Kita lanjut nomor 4. Oke, di nomor 4 ini di sini ada 3 himpunan K, L, dan M, di mana K dan L-nya tidak saling beririsan, kemudian K beririsan juga dengan M, L juga beririsan dengan si L itu sendiri. Maka kita bisa langsung tuliskan aja, teman-teman ya. Kita bisa langsung cek sih sebetulnya ya, atau kita mau tuliskan dulu bilangannya boleh, biar teman-teman kelihatan. Misalkan di luar ada bilangan 1, kemudian ada angka 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, gampangnya gini. Kemudian kita bisa dapatkan K dan L itu tidak beririsan ya. K dan L itu tidak ada irisannya, maka ini himpunan kosong. Dari sini bisa langsung jawab pertanyaan yang pertama, pernyataan yang pertama, bahwa K iris L iris M itu katanya tidak sama dengan kosong. Itu salah ya, harusnya ini sama dengan kosong, sama dengan himpunan kosong, karena K dan L nya aja nggak ada irisannya gitu, apalagi dengan M gitu kan ya. Maka tiga-tiganya tidak ada irisannya, atau sama dengan himpunan kosong. Nah, kemudian kita bisa coba yang kedua. Yang kedua itu katanya K
himpunan bagian L gabung M. Kita cek dulu L gabung M-nya. L gabung M itu berarti ada 3, 4, 5, 6 ya. Maka kalau kita cek ke sini berarti K-nya itu adalah isinya 24 doang. Sorry, K itu berapa ya? K itu 24 ya. 24 itu kan himpunan bagian dari L gabung M ya, yaitu 3, 4, 5, 6. Salah ya teman-teman ya. Karena di sini hanya 4-nya doang, yang bagian dari situ harus dua-duanya. Kan ini salah. Kita lanjut yang bagian ketiga. Ini salah, ini salah. Kalau ketiga tuh L gabung M digabung merupakan himpunan bagian dari K gabung M. Kita cari K gabung M-nya. K gabung M itu berarti 246 ya. K gabung M itu 246, 2456, 2456. Maka kalau kita misalkan gabungkan dua-duanya, maka jadi nanti 2456, 23456 ya. Sorry. Ini harusnya berarti L gabung M-nya 3456. Itu himpunan bagian dari 3456 ya. 2456. Ini salah ya. Karena ada bagian di kiri yang tidak ada di si kanan gitu ya. Ini salah juga. Dan harus keempat-empatnya masuk kan ya. Kemudian yang keempat itu L gabung M merupakan himpunan bagian dari K komplement. Berarti kita cari dulu K komplemennya ya. K-nya itu kita punya K-nya sama dengan 24. Maka otomatis K komplemennya itu semua yang bukan K kan ya. 1, 3, 5, 6 aja. Sehingga L gabung M itu 3, 4, 5, 6. Katanya merupakan himpunan bagian dari 1, 3, 5, 6. Bukan juga ya teman-teman ya. Sehingga ini juga salah, ini salah. Berarti nomor 4 itu nggak ada jawabannya. Artinya tidak ada yang bernilai benar. Berarti jawabannya adalah yang A, itu 0 ya. Gitu ya. Kita lanjut nomor 5. Hubungan antara X, Y, Z disajikan diagram Venn. Berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi? Oke, berarti sama ya, kita coba buat bilangannya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Satu lagi 5 ya, biar penuh. Nah, berarti kita coba langsung ujikan yang pertama dulu aja ya. Di pernyataan pertama, X gabung Y. Berarti X gabung Y-nya kita tulis dulu. X gabung Y itu 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita punya Z. Z-nya itu 45 ya. Salah ya, karena himpunannya lebih besar yang X gabung Y, jadi ini juga salah. Kemudian pernyataan yang kedua, Y himpunan bagian dari X iris Z. X iris Z-nya dulu aja. X iris Z itu berarti kosong ya teman-teman ya. Di sini kosong, nggak ada irisan antara X sama Z, berarti ini juga langsung salah. Karena dia kan ada bilangannya, ada himpunannya 2, 3, 4. Masa dia merupakan bagian dari himpunan kosong? Kan enggak ya. Yang ketiga, X gabung Z-nya dulu. X gabung Z berarti 1, 2, 4, 5 ya. 1, 2, 4, dan 5. Kemudian Y merupakan, Y-nya itu berarti 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Nah, Y-nya 2, 3, 4. Ini hampir mirip ya, hampir bisa karena 2 dan 4-nya masuk, tapi ada angka 3 di sini. Angka 3-nya tidak bagian dari si X gabung Z, sehingga ini juga salah ya. Kemudian Y iris Z sekarang ya, yang keempat. Y iris Z itu sama dengan berarti 4 doang ya teman-teman ya. Dan di X itu anggotanya 1 dan 2. Apakah 4 himpunan bagian dari 1 dan 2? Itu juga salah ya.
sehingga ini juga jawabannya A, tidak ada jawaban yang memenuhi atau yang bernilai benarnya hanya kosong dan 0. Nomor terakhir, hubungan antara himpunan R, S, dan T disajikan pada diagram Venn. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, seperti biasa ya, kita letakkan bilangan-bilangan biar bisa kita bayangkan ya. Kalau kita tidak letakkan bilangan, sebetulnya sih bisa-bisa aja, tapi khawatirnya kita tidak bisa membayangkan jawaban yang tepat itu berapa gitu. Ini ya, saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita random, ambil angka yang gampang aja. Kemudian kita langsung cek untuk pernyataan yang pertama. Untuk S gabung T dulu yang besar ya. S gabung T itu berarti artinya S gabung T berarti 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 ya. Kemudian di sini kalau R tuh R-nya tuh bernilai 3, 4, 6, 7 ya. Nah, di sini ya, apakah merupakan himpunan bagian dari 2, 3, 5, 6, 7, 8? Enggak ya, karena di sini R-nya itu ada 3, 4, 6, dan 7. Betul, 3-nya masuk, 6 masuk, 7 juga masuk, tapi 4-nya bukan himpunan bagian dari si S gabung T. Berarti ini salah ya. Meskipun 1 juga tetap salah ya teman-teman ya. Kemudian R gabung T sekarang. R gabung T, R iris T, berarti irisan dari R dan T itu di sini ya. Berarti ada 3 dan 6. Nah, 3 dan 6 apakah merupakan himpunan bagian dari S? S itu berarti 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6, 7, 8. Ini salah ya, karena 3-nya nggak ada. Ini juga salah ya, berarti ini salah ya. Kemudian kita cari R komplement. Sebelum nyari R komplement, kita tulis dulu R-nya. R-nya itu ada 3, 4, 6, 7. Otomatis R komplementnya adalah semua himpunan bilangan yang bukan R ya. Berarti ada di 1, 2, 5, dan 8 ya. Nah, kita juga cari juga S iris T-nya. S iris T itu nilainya sama dengan 5 dan 6. Dan S iris T komplementnya itu akan sama dengan 1, 2, 3, 4, 7, dan 8 ya. Selain si S iris T itu. Tinggal kita cek teman-teman. Maka berapa? R komplement itu tadi 128 ya. 128 1258. Apakah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 7, 8? Nah, ini lagi-lagi ya, ada bilangan atau anggota himpunan yang bukan anggota dari si yang di sebelah kanan. Otomatis kayak misalkan di sini 5 kan nggak ada di kanannya ya, sehingga tidak memenuhi meskipun tiga-tiganya masuk ya. Berarti ini salah juga. Kemudian yang terakhir R iris T. R iris T kita udah punya ya, yaitu 3 dan 6. Kemudian R iris S. R iris S udah punya belum? R iris S itu berarti yang mana nih? 6 sama 7 ya, ini. Berarti di sini ya, yang keempat. R iris S itu isinya adalah 6 dan 7. R iris T-nya itu sama dengan 3 dan 6 ya. Oke, jadi kalau sudah berarti kita tulis 3,6. Apakah himpunan bagian dari 6 dan 7? Jelas bukan ya, karena ada angka 3 yang bukan bagian dari si yang sebelah kanan gitu ya. Berarti ini salah juga. Sehingga di nomor 6 juga yang pernyataan yang bernilai benar itu 0 ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, ini materinya cukup mudah ya, jadi kita nggak bisa lama-lama. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Ingat ya, kunci di PK itu adalah paham konsep dasar dan sehingga kalau misalkan soalnya mau dibolak-balik seperti apapun, teman-teman tetap sih bisa gitu. Jadi tetap belajar ya.
Jadi kalau kalian punya soal lain yang mau dibahas atau ada cara yang lebih cepat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, kalau video ini ngebantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya biar Suprayo Nausi makin semangat bikin konten pembahasan buat kalian. Tetap semangat belajar, jangan kasih kendor. Sampai jumpa di video pembahasan materi selanjutnya dan dadah.